Suamiku meminta izin untuk poligami, dan istri keduanya ternyata adalah sahabatku. Aku masih ingat hari pernikahanku dengan jelas. Bukan hanya karena itu adalah momen terindah dalam hidupku, tapi juga karena aku yakin saat itu Rizal mencintaiku sepenuh hati. Kami berjanji akan saling setia, menjaga satu sama lain, dan mengarungi hidup bersama, sampai maut memisahkan. Tapi entah sejak kapan, janji itu mulai pudar. Sekarang, di usia pernikahan kami yang sudah hampir 5 tahun, Rizal seringkali terlihat tidak puas denganku. Awalnya, aku pikir itu hanya rasa lelah biasa. Setiap pasangan pasti melewati masa-masa seperti ini, bukan? Namun, semakin lama, sikapnya semakin jelas. Dia mulai jarang pulang tepat waktu, lebih sering menatap ponsel daripada melihat wajahku, dan ketika kami sedang bersama pun, rasanya dia selalu ingin pergi. Yang paling menyakitkan, dia terus-menerus membicarakan poligami. Kamu tahu kan, Islam membolehkan laki-laki menikah sampai 4 kali, katanya suatu malam, sambil menyuapkan nasi ke mulutnya seolah-olah itu percakapan biasa. Aku diam saja. Aku takut jika aku jawab, air mataku akan langsung jatuh. Aku cuma bilang, mungkin ini jalan terbaik, lanjutnya pelan, tapi cukup tegas untuk membuatku merinding. Jalan terbaik? Untuk siapa? Aku menatapnya. Maksudmu? Kamu tidak bahagia? Dia menghela napas. Aku nggak bilang gitu. Tapi kamu juga tahu kita udah lama kayak gini. Kamu sibuk sama kerjaan, sama anak. Aku sendirian. Aku ingin tertawa mendengarnya. Aku yang pagi-pagi sudah bangun duluan, masak sarapan, antar anak sekolah, lalu pergi bekerja, pulang, masak lagi, urus rumah, baru tidur, larut malam. Dan dia bilang aku sibuk, tapi aku tak bisa marahi dia. Aku hanya bisa menahan amarah dan kesedihan. Sejak hari itu, permintaannya tak pernah berhenti. Setiap minggu, kadang setiap hari, dia akan membahas topik yang sama. Kadang dengan halus, kadang dengan nada yang lebih tajam. Bahkan ada kalanya dia menyalahkan ibuku atau keluargaku karena mereka tidak menyetujui ide itu. Kamu harus lebih kuat. Kalau kamu benar-benar cinta aku, kamu izinkan aku menikah lagi, katanya suatu malam. Aku tak bisa menjawab. Aku hanya menatap langit-langit kamar kami, bertanya-tanya kapan semua ini akan berakhir. Beberapa bulan berlalu. Tekanan dari keluarga, besar Rizal semakin kuat. Mereka bilang, sebagai istri soleha, aku harus rela suamiku menikah lagi, jika itu membuatnya tenang, katanya. Itu ujian iman. Tapi bagaimana mungkin aku bisa ikhlas, jika setiap kali dia bicara soal poligami, hatiku remuk? Aku mulai merasa tidak cukup. Tidak cantik, tidak pandai memasak, tidak pandai membangun suasana rumah tangga yang hangat. Aku mencoba menjadi lebih baik, membeli baju baru, belajar masakan baru, memperbaiki cara bicara agar lebih sopan dan lembut. Tapi semua itu tak pernah cukup untuknya. Hingga akhirnya, pada suatu malam yang sunyi, aku luluh. Aku menatap matanya dan berkata, kalau itu yang kamu mau, aku izinkan. Rizal tersenyum lega. Senyum yang membuatku ingin menangis. Aku izinkan dia menikah lagi. Tapi dalam hati kecilku, aku hanya berharap satu hal. Semoga calon istri kedua itu bukan orang yang aku kenal. Setelah malam itu, malam di mana aku memberikan izin kepada Rizal untuk menikah lagi, rasa hampa tak pernah benar-benar hilang dari dada. Setiap pagi, aku bangun dengan mata yang masih terasa berat, seperti baru saja melewati pertempuran panjang. Aku mencoba menjalani hari seperti biasa. Bangun pagi, membangunkan anak-anak, menyiapkan sarapan, mengantarkan mereka ke sekolah, lalu pergi bekerja. Tapi semua itu terasa kosong, seperti gerakan tanpa jiwa. Rizal tampak lebih ringan sejak aku memberinya izin. Wajahnya lebih cerah, senyumnya lebih lebar. Aku jadi bertanya-tanya, apakah selama ini semua beban itu hanya ada di pundaknya? Atau mungkin justru di hatiku? Tapi meski aku sudah luluh dan memberinya apa yang ia inginkan, sikapnya tetap tidak berubah. Malah, semakin hari, semakin sering dia banding-bandingkan aku dengan wanita lain.
Entah itu teman kantornya, tetangga, atau bahkan saudara sepupunya sendiri. Kamu lihat, si Mira itu bisa masak banyak menu tiap hari. Kamu coba deh resep-resep baru. Lintang bilang suaminya selalu pulang tepat waktu. Kenapa kamu nggak pernah kasih aku dorongan gitu? Aku diam. Nama Lintang disebut, membuat dadaku sesak. Lintang, sahabatku sejak SMA. Dia yang tahu segala rahasiaku, yang pernah tidur di sampingku saat kita masih muda, berbisik tentang impian masa depan, menangis bersama saat pacar pertama kami putus, dan tertawa sampai sakit perut karena lelucon bodoh. Dia juga yang paling tahu betapa rapuhnya hatiku. Dan sekarang, entah mengapa, mendengar namanya keluar dari mulut suamiku, seolah-olah mereka punya hubungan lebih dari sekadar teman kantor, membuat perasaanku tidak nyaman. Aku usahakan, jawabku singkat. Rizal menghela napas. Kamu emang nggak pernah mau berusaha ya? Padahal kamu tahu aku cuma pengen kamu jadi lebih baik. Aku menunduk. Kata-katanya menusuk, tapi aku tak punya tenaga untuk melawan. Aku lelah. Bukan lelah secara fisik, tapi lelah dalam cara yang sulit dijelaskan. Seolah-olah setiap hari adalah ujian kesetiaan yang tak pernah berakhir. Beberapa hari setelah itu, Rizal pamit akan pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan. Tapi entah kenapa, aku merasa itu bukan alasan utamanya. Aku tidak menanyakannya. Aku takut jawaban yang akan kuterima. 2 minggu berlalu, dan ketika ia pulang, wajahnya lebih cerah dari biasanya. Ada semacam kepuasan yang tak bisa ia sembunyikan. Dan ketika akhirnya ia berkata, "Besok aku nikah lagi. Aku harap kamu datang. Aku ingin kamu hadir di ijab kabul." Aku membeku. Aku sudah memberinya izin. Tapi mendengarnya begitu saja, seolah-olah itu sudah pasti, membuat perasaanku aneh. Sakit. Seperti hatiku dicabik pelan-pelan. "Siapa calonnya?" Tanyaku pelan. "Temanku di kantor. Namanya Nadia. Kamu belum pernah ketemu." Jawabnya cepat. Aku mengangguk. "Oh, oke." Aku berpura-pura tenang. Aku bahkan tersenyum. Tapi dalam hati, aku hanya berdoa satu hal. Semoga bukan orang yang aku kenal. Semoga bukan salah satu dari orang-orang yang aku percaya. Hari itu aku menerima sebuah amplop putih dari tangan tetangga. Awalnya aku kira itu undangan biasa. Mungkin untuk acara pernikahan teman atau kerabat. Tapi begitu melihat nama pengantin, pria di atasnya, jantungku langsung berdebar. Muhammad Rizal bin Hadiaku menatap tulisan itu lama-lama, seolah-olah bisa mengubah isi kata-katanya jika cukup lama ku pertatapkan. Tapi tidak, itu benar-benar undangan pernikahan suamiku sendiri. Aku membalik amplop itu, membaca tanggal dan lokasi acara. Besok pagi, di sebuah masjid tak jauh dari kantor Rizal. Aku duduk termenung di ruang tamu. Anak-anak sedang bermain di belakang rumah. Suaranya yang riang terasa seperti kontras dengan hatiku yang kini mulai retak lagi. Kenapa dia mengirimiku undangan? Dia sudah tahu aku memberinya izin. Dia juga tahu aku tidak ingin hadir. Lalu kenapa harus repot-repot mengundangku? Apakah ini bagian dari ujian lain? Ujian kesetiaan? Atau justru ejekan? Aku menatap foto pernikahan kami di dinding. Foto yang dulu membuatku bangga. Aku masih ingat hari itu, betapa bahagianya aku saat ia memegang tanganku, berjanji akan mencintaiku selamanya. Tapi sekarang, selamanya itu ternyata hanya berlaku sampai ia merasa butuh istri kedua. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku bolak-balik di kasur sementara Rizal tertidur lelap di sebelahku. Napasnya tenang, tanpa beban. Sedangkan aku merasa seperti tersesat di hutan gelap tanpa jalan keluar. Keesokan paginya, Rizal sudah siap rapi. Jas hitam, sorban putih. Ia tampak bahagia. Seolah-olah hari ini adalah hari paling indah dalam hidupnya. "Kamu datang?" tanyanya padaku sebelum pergi. Aku diam sejenak. Seharusnya aku bilang tidak. Aku seharusnya tinggal di rumah, menjaga diri agar tidak semakin terluka. Tapi entah mengapa, ada dorongan kuat dalam diriku untuk datang.
Aku ingin tahu siapa wanita yang berhasil merebut suamiku. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri. Ya, jawabku akhirnya. Aku datang. Aku mandi, berpakaian rapi, dan membetulkan hijabku di depan cermin. Wajahku terlihat pucat. Mataku berkaca-kaca, tapi aku berusaha menyembunyikannya. Aku tidak ingin mereka melihat aku menangis. Aku tidak ingin terlihat lemah. Perjalanan ke masjid terasa sangat singkat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, mobilku sudah berhenti di halaman masjid besar yang ramai dengan tamu undangan. Orang-orang berbisik-bisik, beberapa menghampiri Rizal dengan ucapan selamat. Aku hanya bisa tersenyum paksa. Aku masuk ke area anak khusus wanita, mencoba mencari tempat duduk yang agak tersembunyi. Aku tidak ingin banyak orang melihat wajahku. Aku tidak ingin mereka berspekulasi. Aku hanya ingin melihat. Saat ijab kabul dimulai, jantungku berdebar lebih kencang. Penghulu naik ke mimbar, calon istri duduk di sebelah kanan. Aku tidak bisa melihat wajahnya karena penutup cadar, tapi postur tubuhnya, sikapnya, sesuatu tentangnya terasa familiar. Dan kemudian, saat upacara hampir dimulai, angin bertiup cukup kencang, menyingkap sedikit cadarnya. Duniamu berhenti berputar. Aku mengenal senyum itu. Aku mengenal bentuk matanya. Aku bahkan tahu cara dia menggerakkan tangan ketika gugup. Aku mengenalnya. Karena itu adalah Lintang, sahabatku. Orang yang dulu selalu menemaniku menangis di malam gelap. Orang yang pernah berjanji akan selalu ada di sisiku. Dan sekarang, dia duduk di sana. Di sebelah suamiku. Menjadi istri keduaku. Aku ingin berteriak. Aku ingin menangis. Aku ingin berdiri dan bertanya, "Kenapa kamu? Kenapa harus kamu?" Tapi aku hanya bisa duduk diam, dengan air mata yang mulai menggenang dan hati yang hancur berkeping-keping. Dunia terasa melayang. Suara penghulu membacakan ijab kabul berubah menjadi desisan angin di telingaku. Aku tidak bisa mendengar apa-apa selain suara jantungku sendiri yang berdetak keras, seolah-olah ingin keluar dari rongga dadaku. Lintang di sana, di depan mataku, menjadi istri kedua Rizal. Aku ingin mengira ini hanya khayalan, mimpi buruk yang akan segera berakhir begitu aku tersadar. Tapi setiap kali aku menutup dan membuka mata, bayangan itu tetap ada. Lintang duduk dengan tenang, wajahnya tertutup cadar, tapi postur tubuhnya begitu familiar, santai, percaya diri, seperti tidak sedang melakukan pengkhianatan besar-besaran. Aku mencoba mengingat-ingat. Kapan? Kapan mereka mulai saling kenal? Kapan mereka mulai menjalin hubungan? Tidak mungkin baru-baru ini. Mustahil. Rizal sudah beberapa kali menyebut namanya belakangan ini. Lintang bilang begini. Atau, Lintang nggak pernah kayak kamu. Dia selalu penuhi kebutuhan suaminya. Sekarang aku tahu artinya. Aku ingin bangkit, ingin bertanya, ingin menamparnya di tempat. Tapi aku tak punya tenaga. Aku hanya bisa duduk, diam, memandangi punggung Rizal yang tampak begitu bahagia, seolah-olah hari ini adalah hari kemenangannya. Dan Lintang, ia juga tampak tenang. Seolah-olah ia tahu aku ada di sana. Seolah-olah ia sengaja membiarkan angin menyingkap cadarnya agar aku melihatnya. Seolah-olah ini balasan atas semua penolakan yang pernah aku lontarkan pada Rizal. Ketika akhirnya ijab kabul selesai dan ucapan selamat bergema dari tamu undangan, aku langsung berdiri. Tanpa pamit, tanpa mengucapkan selamat kepada siapapun, aku keluar dari masjid dengan langkah gontai. Mobilku masih terparkir di halaman. Aku masuk, mengunci pintu, dan menangis. Tangisku pecah, deras, tanpa suara. Hati ini remuk. Bukan hanya karena Rizal menikah lagi, tapi karena wanita yang ia pilih adalah orang yang paling aku percaya. Lintang. Dia yang pernah tidur di kamarku seminggu setelah pacarnya putus, yang pernah bawa nasi goreng buatanku saat aku sakit, yang selalu datang kalau aku butuh teman curhat. Dia yang pernah bilang, "Aku nggak akan pernah tega menyakiti kamu, Ai." Lalu kenapa sekarang aku pulang tanpa memberi kabar? Aku biarkan anak-anak dipelihara oleh pembantu. Aku tidak bisa melihat wajah mereka sekarang. Aku takut air mataku akan membuat mereka takut.
Di kamar, aku mengambil ponsel. Nama Lintang ada di layar. Jari gemetar mengetik pesan. Kenapa harus kamu? Aku tekan kirim. Lalu aku menunggu. Dengan napas yang tersengal-sengal dan hati yang terluka. Beberapa menit kemudian, notifikasi masuk. Pesan dari Lintang. Maaf, Ai. Aku benar-benar sayang sama kamu. Tapi aku juga cinta sama Rizal. Aku menutup mata. Rasanya seperti ditusuk pisau panas. Sayang? Cinta? Jadi begini cara dia menunjukkan, cinta. Aku tidak membalas. Aku hanya menutup aplikasi pesan, lalu melemparkan ponsel ke sudut kamar. Aku tidak bisa percaya lagi padanya. Aku tidak bisa percaya lagi pada siapapun. Aku tidak bisa tidur semalaman. Bayangan wajah Lintang di ijab kabul terus muncul setiap kali aku memejamkan mata. Senyumnya. Caranya menatap Rizal. Cara mereka berdiri berdampingan seolah-olah itu adalah takdir yang sudah lama direncanakan. Aku ingin mengira ini semua kebetulan. Aku ingin percaya bahwa mereka baru saling kenal beberapa minggu sebelum pernikahan itu. Tapi kata-kata Rizal selama ini, cara Lintang menyebut namaku dengan nada menasihati, semua itu terasa seperti bukti dari sesuatu yang lebih besar. Dan aku harus tahu kebenarannya. Keesokan paginya, aku bangun dengan mata bengkak dan kepala pusing. Tapi aku tidak peduli. Aku mandi cepat, berpakaian rapi, lalu keluar rumah tanpa memberitahu Rizal. Aku menuju ke tempat yang selama ini menjadi saksi bisu persahabatan kami. Kafe kecil di pinggir kota, tempat Lintang, dan aku sering duduk berjam-jam, membicarakan segala hal. Aku memesan teh hangat, lalu mengirim pesan lagi ke Lintang. Kita harus ketemu. Sekarang. Tidak ada jawaban selama 5 menit, 10 menit, 15 menit. Aku hampir menyerah sampai akhirnya notifikasi masuk. Di mana? Aku memberi alamat kafe itu. Beberapa saat kemudian, pintu kafe terbuka. Lintang masuk. Wajahnya tampak cemas. Matanya sedikit merah. Mungkin dia juga habis menangis, atau hanya efek kurang tidur. Ia duduk di depanku. Tersenyum kecil. Seperti biasa. Seperti tidak ada yang terjadi. Kamu baik-baik saja? Tanyanya pelan. Aku mendengus. Pertanyaan yang lucu. Untuk seseorang yang baru aja merebut suamiku, Lintang menunduk. Tapi ia tidak membantah. Aku menatap matanya. Berapa lama kalian udah saling kenal? Dia diam. Aku tanya sekali lagi. Desisku. Berapa lama kamu dan Rizal udah saling kenal? Sejak kapan? Lintang menghela napas panjang. Sejak 4 bulan sebelum kamu kasih izin. Dadaku langsung sesak. 4 bulan itu artinya? Jauh sebelum aku luluh dan memberikan izin mereka sudah bertemu. Sudah saling bicara. Mungkin bahkan sudah saling janjian. Aku mencoba menahan amarahku. Jadi kamu pura-pura jadi temanku, tapi di belakang aku, kamu, bukan begitu. Katanya cepat. Aku nggak rencanaan apapun, Ai. Aku sama. Rizal ketemu waktu acara kantor. Dia cerita soal rumah tangga kalian. Aku cuman mendengarkan. Sampai akhirnya kami mulai sering komunikasi. Aku nggak sadar kalau ini akan jadi kayak gini. Aku tertawa hambar. Jadi kamu nggak sadar kalau kamu bakal jadi istri kedua suamiku? Lintang menutup mulutnya. Air mata mulai menggenang di matanya. Kamu tahu betapa rapuhnya aku setiap kali dia minta poligami, kan? Kamu tahu betapa sakitnya hatiku. Dan kamu tetap diam. Pura-pura jadi sahabatku, sementara kalian sudah. Aku tidak bisa melanjutkan. Suaraku pecah. Lintang menghapus air matanya. Aku minta maaf, Ai. Aku benar-benar menyesal. Aku cinta sama kamu sebagai sahabat. Tapi aku juga cinta sama Rizal. Aku nggak bisa bohong sama perasaanku sendiri. Aku menggeleng pelan. Kamu tidak pantas disebut sahabat. Aku bangkit dari kursiku, meninggalkan teh yang belum habis diminum. Aku tidak ingin duduk satu meja dengannya lagi. Aku tidak ingin mendengar penjelasan atau permintaan maafnya. Karena maafku tidak akan datang. Tidak untuk pengkhianatan seperti ini. Aku pulang dengan hati yang masih panas. Tapi di dalam mobil, amarah itu mulai berganti menjadi dingin. Ina seperti es. Aku tidak marah lagi.
lelah, sakitnya masih ada, bahkan mungkin akan selalu ada. Tapi sekarang, aku sudah tahu kebenarannya. Rizal dan Lintang bukan hanya sepasang orang asing yang saling jatuh cinta secara kebetulan. Mereka bermain cantik. Mereka memanipulasiku, menggunakan rasa percayaku sebagai jembatan untuk mencapai tujuan mereka. Dan itu yang paling sulit untuk dimaafkan. Ketika aku sampai di rumah, Rizal sudah menunggu di ruang tamu. Ia tersenyum saat melihatku, tapi senyum itu langsung pudar begitu ia melihat wajahku. "Kamu ketemu Lintang?" tanyanya pelan. Aku duduk di seberangnya, menatap matanya tanpa ragu. "Iya, aku baru aja bicara sama dia." Rizal diam. Ada sedikit keraguan di wajahnya. 4 bulan, kataku datar. 4 bulan kalian udah kenal. 4 bulan kalian udah komunikasi. Dan kamu masih pura-pura kalau semua ini ide kamu sendiri? Rizal menghela napas. "Aku nggak mau menyakitimu, Ai. Jangan bohong," desisku. "Kamu tahu betapa rapuhnya aku setiap kali kamu minta poligami. Kamu tahu aku sedang goyah. Dan kamu manfaatin itu supaya aku luluh, supaya aku izinkan kamu menikah lagi. Dan istri kedua yang kamu pilih adalah sahabatku sendiri." Suara saya mulai pecah, tapi aku menahan air mata. "Aku udah izinkan kamu, Rizal. Aku korbankan harga diriku demi kamu bahagia. Tapi ternyata kamu cuma pakai perasaanku sebagai alat untuk dapetin apa yang kamu mau." Rizal tidak menjawab. Wajahnya tetap tenang, tapi aku bisa lihat ada sedikit penyesalan di sana. Atau mungkin hanya bayangan. Aku bangkit dari kursi. Aku nggak akan cerai. Aku nggak akan tinggalin rumah ini. Aku juga nggak akan biarkan kamu dan dia merusak hidup anak-anak kita. Aku menatapnya tajam. Tapi aku juga nggak akan lupa. Aku nggak akan lupa siapa kamu dan siapa dia. Dan kalau suatu hari nanti, kamu atau dia melakukan kesalahan lagi, aku tidak akan diam. Aku berjalan menuju kamar. Tapi sebelum masuk, aku menoleh sekali lagi. "Kamu menang hari ini, Rizal." Tapi aku belum selesai. Pintu kamarku kututup perlahan. Aku duduk di tepi kasur, melihat foto keluarga kami yang masih terpajang di atas nakas. Foto yang dulu membuatku bahagia. Sekarang, hanya mengingatkanku pada dusta yang terbungkus manis. Aku tidak tahu apakah aku akan bisa memaafkan mereka. Mungkin suatu hari nanti. Atau mungkin tidak pernah. Yang pasti, aku tidak akan jadi istri yang mudah dimanipulasi lagi. Aku akan tetap di sini, di rumah ini, di sisinya. Tapi aku juga akan tetap waspada, karena sekarang aku tahu bagaimana rasanya ditikam dari belakang oleh orang yang paling kau percaya, dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi.